Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Untuk kebertahanan channel ini mohon untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Channel ini adalah pengganti dari channel Tanda Kejadian yang sudah dihapus diklaim hak cipta oleh Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, geger demo solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan meluas sampai di Surabaya. Nah, pada video kali ini kita akan sampaikan informasi bagaimana demo di Surabaya dan bagaimana tanggapan orang tua dari Afan Kurniawan. Kami, Afan Kurniawan, kami dari seluruh mitra online yang ada di seluruh Indonesia akan mengawal sampai tuntas. Ya, akan mengawal sampai tuntas proses hukum terkait 7 dari pelaku yang sudah melakukan insiden tersebut. Jadi buat teman-teman mohon dibantu nanti kawalannya sampai proses hukum itu terjadi di akhirnya. Butuh bantuan, butuh support, terutama buat keluarga biar selalu kuat, ikhlas dan tabah. Ya teman-teman, itu aja mungkin dari ya. Terima kasih buat teman-teman media semua. Sukses buat teman-teman yang ada di sini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkat buat semuanya. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, di Surabaya terjadi bentrok antara pihak pendemo dan polisi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini tentu tidak kita inginkan, namun bagaimana beringasnya para pendemo sampai mengejar polisi sehingga polisi akhirnya menembaki mereka dengan gas air mata. Terjadi pembakaran sejumlah kendaraan bermotor roda 2. Ini sungguh sangat memilukan dan memprihatinkan. Nah, ini ada yang menghubung-hubungkan dengan ini mungkin karena Pak Joko Widodo. Nah, mungkin ini juga karena Cak Soleh. Nah, terkait hari ini menurut saya tidak benar. Ini benar-benar aksi solidaritas yang bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Afan Kurniawan. Nah, bagaimana komentar Cak Soleh? Kita simak berikut ini. Indonesia mencekam. Tidak hanya demo di Jakarta sampai ada 1 orang ojol meninggal, tetapi ini merembet ke kota-kota lain. Surabaya salah satunya, hari ini, siang ini demo juga mencekam. Infonya ada beberapa sepeda motor dibakar oleh massa. Apakah ini dikait-kaitkan dengan Cak Soleh sang provokator? Mosok kon kate nuduh maneh nang Cak Soleh. Padahal aksi kita adalah 3 September yang tidak ada kaitannya dengan isu di Jakarta. Kita isunya lokal, pengampunan pajak, usut tuntas dugaan korupsi triliunan dana hibah, dan penghapusan pungli-pungli di sekolah-sekolah negeri. Teman-teman, saya tetap menghimbau buat para pendemo, siapapun pasti berempati meninggalnya Afan ojol di Jakarta. Tetapi pesan saya, Indonesia harus damai. Aksi suara kita disampaikan tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh lempar-lempar bom molotov, tidak boleh melakukan perusakan mobil, meskipun itu mobil dari pemerintah. Pemerintah itu dibiayai oleh kita, yang rugi rakyat itu sendiri. Ayo teman-teman, suarakan aspirasi kalian dengan damai. Jangan ada kekerasan, jangan ada anarkisme. Indonesia harus tetap jaya. Indonesia milik kita bersama. Selanjutnya saudaraku, kalian mungkin penasaran pengen tahu bagaimana tanggapan dari keluarga Afan Kurniawan. Nah, berikut ini laporan dari Bapak Darso Arif Fakwama, seorang wartawan senior. Silakan disimak. Hari Jumat, tanggal 29 Agustus ya, 2025, jam 3 sore, sebentar lagi asar, saya tiba di Jalan Lasem, di kediamannya Afan, odol yang menjadi pusat pemerintahan sejak kemarin sampai hari ini. Sudah Pak Prabowo, Kapolri, bahkan Pak Anies juga sudah memberikan perhatiannya. Saya baru sampai di sini, hanya sekitar 100 meter dari stasiun Sudirman. Banyak sudah karangan bunga dari berbagai pihak. Ada Pak Pramono dari Kota Pusat, kita ke gangnya menuju ke rumah Afan. Masih di lokasi rumahnya Afan Kurniawan, jam 16.20. Sebentar lagi bapaknya Afan akan memberikan keterangan kepada wartawan yang sudah banyak berkumpul. Ini situasinya seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media semua yang sudah bersusah payah menunggu dari siang sampai sore ini. Kami menghadirkan di sini keluarga dari almarhum Afan Kurniawan bin Bapak Zulkifli. Ada bapaknya, ada ibunya, ada kakak tercinta, dan juga beserta pengurus RT serta Karang Taruna yang ada di Kelurahan Ngora. Buat teman-teman, kita di sini berduka cita atas
kepergian Afan terkait adanya insiden tragis yang sudah terjadi tadi malam terhadap Afan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Kita buka waktu untuk sesi pertanyaan itu di 15 menit. Silakan. Ada yang mau bertanya dari mana? Oke, silakan dari mana sebutnya medianya? Waalaikumsalam. Saya selama ini sebagai orang tua dan saya sama seperti Afan Kurniawan, secara online. Afan selama ini dia buat baik pada kedua orang tua. Dia tidak pernah mengeluh apapun yang dia jalankan demi membahagiakan ibunya ataupun keluarganya. Sekalipun dia itu berasa ada rasa sakit di badannya. Dan saya mohon kepada media, tolong ya jangan sampai semua ini untuk mencari kesalahan. Saya minta kepada mitra online, cukup anak saya yang menjadi korban. Saya sudah serahkan kepada penegak hukum. Saya sudah pasrah masalah kepergian anak saya. Saya mohon kepada rekan-rekan jangan sampai kejadian seperti anak saya. Itu saja yang saya sampaikan, dan mohon juga kepada adik-adikku mahasiswa di tanah air, baik dari Sabang sampai Merauke, tolong percayakan kepada aparat kepolisian. Saya sudah serahkan kepada kepolisian. Sudah ada mereka menangkap yang berbuat kepada anak saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tolong, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah turun tangan untuk memberi jalan kepada aparat kepolisian. Aparat yang berbuat anarkis harus dihukum sama dengan anak saya yang telah meninggal dulu. Awal mulanya saya pulang, saya dari Grab, hujan-hujanan. Saya tidak arah pulang lah, secara singkat saja saya pulang, lagi hujan gerimis-gerimis, ya udah reda ya. Jam berapa? Sekitar jam setengah 9 atau jam 9, saya lupa ingat. Nah, anak saya yang pertama yang bernama Adam Marasid, dan yang ketiga Wulantika Ramadanti teriak-teriak memanggil saya, Bapak, abang meninggal. Saya sebagai seorang bapak saya bingung. Ini cerita singkatnya, saya lagi bingung mau bayar utang. Sebenarnya saya mau minta sama anak saya, masih dikasih sama Afan Kurniawan, karena saya sering minta sama dia, minta pertolongan. Cuman saya, siapa tahu saya masih bisa cari sendiri. Ternyata saya sampai, ya Allah, ya tunjukkanlah saya gimana caranya saya. Dan saya memohon kepada Allah, ya Allah, mungkin si Afan yang jadi tulang punggung saya, mungkin terakhir yang saya minta tolong. Ternyata saya pulang ke rumah, ya tempat ceritanya itulah. Abangnya ada Marasid keluar sama Wulantika sama istri di belakangnya, dia pada nangis. Saya kaget, namanya tadi siangnya saya sempat ketemu sama dia pulang. Saya sempat nanya makan apa deh, buka sama dia makan. Coba dilihat sama dia makan, dia tidak ngomong apa-apa. Ya, cuman dia namanya dia nggak banyak tuntutan, dia langsung ya udah keluarlah dia, mungkin cari makan sendiri. Yang ngabarin pertama siapa Pak? Anak saya.
anak saya. Mas Adam dari mana infonya? Pertama kali Saya tentang adik saya meninggal itu saya melihat di sosial media. Saya melihat video anak yang terlindas mobil Brimo dan saya putar ulang video itu. Saya tidak merasa bahwa itu adik saya, tapi ada seorang bibi saya menelpon saya, bahkan adik saya telah meninggal dunia karena terlindas mobil Brimo. Bang Adam atau Bapak mungkin tadi sebut udah ada 7 pelaku yang ditangkap. Pengennya diapain itu Pak? Kalau saya maunya ya minta keadilan aja. Saya percayakan ke kepolisian. Jangan sampai anarkis semua yang di sini sama rekan-rekan saya lah. Jangan sampai kedua kalinya lagi terjadi semacam kayak anak saya aja. Itu aja saya kasihan yang merasa punya anak istri. Itu aja. Mas Adam ada rasa ikhlas adik minus Saya merasa nggak ikhlas ya mas, tidak ikhlas. Cuma saya harus berbuat apa? Cuma saya marah-marah, tapi ujung-ujungnya adik saya tidak bakal ada lagi. Silakan lihat. Pak, Bapak tadi bilang Bapak percayakan dan serahkan semuanya ke polisi sekarang. Tapi Bapak ingat nggak kalau yang menindas anak Bapak itu adalah polisi? Pertanyaan saya, apakah Bapak masih percaya? Dan apakah Bapak perlu minta bantuan kami, mahasiswa atau rekan-rekan terdekat? Apa? Terima kasih. Ya, kalau saya ya semua kepolisian, ya semuanya anarkis kayak gitu, soalnya semata-mata ya nggak mikir ya, dan mahasiswa saya sebagai ya penolong ya di negeri ini ya saya percayakan, tetap saya percayakan. Cuman masalah polisi tetap saya masih percaya. Itu aja, kita tolong itu aja. Itu mungkin polisinya yang bandal, yang kagak ada. Ini istilahnya pembunuh lah istilahnya. Ya cuman saya minta keadilan yang berbuat itu aja. Pak, terakhir ketika Amin terakhir itu memang untuk menarik ojek online atau mungkin ada pembicaraan untuk ikut aksi terlibat aksi dalam proses, mungkin apa aja yang disampaikan ketika terakhir pamit? Oke, anak saya, mohon maaf, bukan saya tutup-tutupin. Anak saya tidak berbuat semacam itu. Anak saya orang yang sangat takut kayak begitu-gitu. Cuma dia sempat ngobrol sama saya. Pas saya keluar duluan, dia mau narik. Ya Pak, narik. Ya, saya keluar duluan itu, Pak. Nah baru anak saya. Kalau anak saya, dia ngomong, udah ngomong dia nggak berbohong. Anak saya, itu yang saya kehilangan saya tuh, anak saya tuh jujur, nggak pernah ada ini itu. Terima kasih.